Jujur sejujur-jujurnya geng, saya itu pelik. Kenapa netizen dari Konoha ini sebut Malaysia itu negara kasino? Kita tunggu sekejap geng. Ada akibat, pasti ada sebab. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya itu pelik geng, setiap kami ya orang Indonesia membahas tentang Malaysia, menunjukkan fakta di Malaysia, lalu membandingkan negara kita, itu bukan berarti menjatuhkan atau menjilat bangsa sendiri geng. Yang sebetulnya, yang sejujur-jujurnya, kita ini memajukan negara kita demi mencontoh Malaysia demi mengembangkan ataupun memajukan negara kita. Karena kenapa? Menurut saya Malaysia ini negara yang sangatlah mudah apabila kita pelajari ataupun kita contoh. Akan tetapi malahan banyak ya yang berkomentar ini dari negara Konoha yang selalu mengatakan Malaysia itu negara kasino. Bukan hanya 1-2 orang saja geng, seperti contoh komentarnya itu macam ini geng ya. Malaysia negara paling Islam di dunia. Betul, negara itu paling Islam, bukan paling Islam sih, cuman Islam di Malaysia itu sangatlah kuat. Kalau ngomongin Islam itu masih besar di Indonesia, tapi kalau kuatnya saya akui memang di Malaysia itu lagi kuat geng. Oke, kita lanjutkan komentarnya geng. Tapi anehnya kasino tempat judi adanya di Malaysia dan dihalalkan kerajaan Malaysia. Pajak judi disubsidikan rakyatnya. Katanya kenapa judi di Malaysia itu dihalalkan dan diberikan kepada rakyatnya berupa subsidi. Wah, ini oke, gini ya, ini sepengetahuan saya ya, karena saya itu cukup lama di Malaysia. Gini, kita ulas siki-siki biar semuanya itu paham, biar nggak ada salah paham, dan komentar-komentar macam ini itu kita kasih paham, biar dia orang itu tahu, biar menambah wawasan. Jadi mencari ilmu itu memang tak payah sekolah, dimana-mana pun kita boleh mendapatkan ilmu. Tapi ingat, kalau sekolah itu sudah pasti mendapatkan ilmu. Oke, kita ulas satu persatu ya. Masalah bersubsidi di Malaysia. Memang di Malaysia itu subsidinya itu sangatlah banyak geng. Dari segi minyak, bahan bakar ataupun BBM, tongges, beras, tepung, minyak goreng dan lain-lainnya banyak. Itu sangatlah mempermudah rakyatnya. Pertanyaannya, apakah itu didapat dari hasil pajak kasino, dan apakah kasino di Malaysia itu dihalalkan? Oke, kita bahas dulu tentang subsidinya dulu geng ya. Ini setahu saya ya, di Malaysia itu semuanya dipajakkan. Seperti contoh ya, perniagaan kecil ataupun besar, semuanya itu harus memakai lesen. Lesen itu apa? Lesen itu surat izin kepada kerajaan yang setiap itu pasti ada pembayarannya geng. Dan dengan adanya lesen untuk surat izin perniagaan itu apa? Agar mudah memantau apabila makanannya itu kurang sehat, kurang bersih, ataupun kedainya itu menjual barang yang ilegal, agar mudah untuk ditinjau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tanpa disadari pedagang itu juga menyumbang ataupun membayar pajak kepada kerajaan Malaysia. Lalu hasil dari bayar pajak tersebut itu dibagikan ke seluruh rakyat Malaysia yang berupa bersubsidi dan bantuan hari tua ataupun warga emas. Kalau di Malaysia di sana itu warga emas memang dapat bantuan dari kerajaan Malaysia.
tinggal duduk semuanya sudah dicukupi, dan termasuk juga kesehatan di sana itu sangatlah murah, sangatlah murah. Itu setahu saya ya. Jadi barang bersubsidi itu dihasilkan dari rakyat sendiri untuk rakyat, macam itu setahu saya. Kalau soal dari kasino saya kurang paham, karena saya tak pernah pergi ke kasino ataupun tempat perjudian. Oke, yang kedua kita bahas tentang perjudian dihalalkan di Malaysia. Apakah itu betul? Betul, sangatlah betul. Perjudian itu dihalalkan ataupun diresmikan di Malaysia, akan tetapi itu khusus untuk non-muslim. Karena di Malaysia ini banyak suku, bangsa dan juga agama ya. Tapi kalau khusus yang muslim itu sangatlah kuat, sangat tegas Malaysia itu, geng. Tak kisah, tak peduli itu orang awam, orang berkepentingan dari kerajaan, warga asing, semuanya apabila yang beragama Islam membeli judi ataupun pergi ke tempat perjudian langsung ditahan, ditangkap, bahkan disebat. Tahu disebat apa? Dipukul sininya ya, dipukul sini ya. Lepas dipukul dikasih sembuh, diobati, pasti dipukul lagi, namanya itu rotan, hukuman rotan. Sungguh berat di sana ya. Memang sangatlah ketat. Dan video ini ataupun komentar itu dilontarkan juga kepada salah satu TKW di Malaysia. Nah, sekarang kita dengarkan dulu macam mana pendapat dari dia orang. Disebabkan komentar ini sudah beberapa kali terfilter. Jadi saya pun sudah jawab guna komen, tapi saya rasa tak puas hati juga, karena kamu berusaha menjatuhkan Malaysia. Sebenarnya di negara mana-mana ada judi. Betul, di mana-mana negara. Indonesia lagi pada marak tuh judi online. Memang nggak ada kasinonya, tapi kasinonya dibawa ke rumah, di handphone mainnya. Waduh, bahaya nih. Banyak itu case perceraian gara-gara pada main judi lakinya. Ya. Jadi sebaiknya Anda jaga keluarga Anda sendiri, jangan termakan dengan duit haram. Kalau mau bicara pasal judi, di negara timur juga banyak yang main judi. Jadi ini makelarnya, circle-nya besar, mendunia, bukan cuma ada di Malaysia. Jaga keluarga Anda sendiri, lebih baik seperti itu. Daripada kamu mau komentar, kamu mau kasih batu api, kamu mau menghina negara orang, tapi kamu nggak lihat negara sendiri. Betul. Apa tujuannya saya nggak tahu ya. Dia komentar ini bukan cuma sekali, tapi yang lain saya tidak approve. Ini yang saya approve, karena saya sudah rasa perlu speak up benda ini. Saya sangat setuju, geng. Perjudian itu di mana-mana negara, bukan hanya di Malaysia dan Indonesia saja. Di mana-mana negara, seluruh negara itu pasti ada perjudian. Dengan kemajuannya zaman sekarang, perjudian itu online. Memang di Indonesia itu tak ada kasino, akan tetapi perjudian di Indonesia ini cukup besar, apalagi pemain slot, judi slot itu, geng ya. Itu di Indonesia itu berapa ratus ribu gitu jiwa yang bermain slot itu, geng. Jiwa atau bahkan juta, yang intinya nominalnya itu banyak itu, geng. Nah, karena tadi itu yang berkomentar kan orang Indonesia ya. Saat ini orang Malaysia yang berkomentar, geng. Komentarnya itu macam ini, geng. Pahamlah, kalau kat Malaysia ini judi haram, cukai judi tak haram. Apa maksud komentar ini, geng? Dan komentar ini berada di dalam video. Kita tengok dulu videonya. Judi online nomor 1 di dunia. 7 selebgram di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur diamankan oleh anggota kepolisian Resor Ngawi, diduga mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram milik mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono melalui pesan singkat pada Senin 4 September 2023. Argo Wiono mengatakan 7 selebgram asal Ngawi ini diamankan setelah mereka ketahuan memposting ajakan permainan judi online.
Salah satu Instagram yang berstatus mahasiswa bahkan sudah diingatkan oleh tim Cyber Patrol Polres Ngawi. Namun mereka tetap mempromosikan permainan judi online tersebut. Menurut Argo Wiono, berdasarkan pengakuan tersangka, mereka mendapat pesan langsung atau direct message dari orang yang tak dikenal untuk mempromosikan judi online. Akun yang tak dikenal tersebut kemudian memilih selebgram yang memiliki pengikut yang banyak. Dari menjalankan aksinya, para selebgram itu mendapatkan penghasilan antara 1 hingga 2 juta rupiah per bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan barang bukti sejumlah ponsel milik tersangka yang berisi akun medsos masing-masing. Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti turut mengomentari maraknya selebgram yang mempromosikan kasus judi online belakangan ini. Melalui akun X atau Twitter pribadinya @susi_pujiastuti, ia membagikan berita mengenai penangkapan 7 selebgram tersebut dan memberikan komentar. Sebelumnya ia juga turut mengomentari unggahan mengenai ranking negara pemain judi slot dan gacor. Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun @ismailfahmi, terlihat bahwa Indonesia adalah negara peringkat pertama dengan pemain judi slot dan gacor nomor 1 di dunia. Siapa tak boleh geng coba? Seorang mahasiswa, amoy, perempuan, cantik, influencer, bertudung lagi. Dan bayarannya itu bukan mahal. 1 bulan cuma 1-2 juta saja, itu sekitaran 500-600 ringgit Malaysia saja geng. Setiap 1 bulan. Hanya karena cuan, berani mempromosikan judol ataupun judi online. Nah, ini isi video dari komentar orang Malaysia tersebut geng. Bukan berarti orang Malaysia ini nak membalas, cuman dia orangnya hanya ternyata saya paham apa yang dilontarkan kepada para netizen Indonesia kepada Malaysia. Ini mohon maaf ya, bukan seluruh netizen Indonesia itu macam itu. Hanya sebagian saja, mungkin orang-orang yang dengki dan iri kepada Malaysia yang sudi menulis komentar macam itu, ataupun juga orang Indonesia yang pernah bekerja ke Malaysia, dia orang itu sebagai pati, pendatang asing tanpa izin, atau mohon maaf pendatang haram, ataupun juga orang Indonesia yang telah bekerja ke Malaysia lalu dia orang itu tak membuahkan hasil, lalu pulang ke kampung halamannya, lalu dia orang tak merasa tak puas hati, lalu membuat komentar-komentar yang negatif macam ini. Menurut saya pribadi, atau mungkin dia orang itu mempunyai niat tersendiri seperti semacam dendam macam itu kepada warga tempatan Malaysia ataupun orang Malaysia, lalu mencantumkan nama Malaysia. Mungkin ya, tapi kita berpikirnya positif saja. Semoga orang-orang yang macam ini cepat diberi kesadaran diri agar hal-hal yang macam ini tak dilanjutkan lagi, karena ini berdampaknya itu tak baik bagi Indonesia ataupun juga Malaysia. Karena Indonesia tanpa sadari, kalau kita ini sering menghujat ke negara orang tanpa kita sadari, itu macam membuka aibnya sendiri. Itulah pengalaman saya. Oke, di video selanjutnya ini saya bukan membuka aib orang Indonesia ya, melainkan ini sebuah pengajaran untuk kita semua yang bekerja ke luar negara ataupun di negara kita sendiri agar lebih berhati-hati, agar lebih berwaspada, karena hal-hal macam ini sangatlah mudah dilakukan teruntuk siapapun. Nah, karena apalagi ini geng, ini salah satu wanita yang cukup cantik yang berada di luar negara, tepatnya itu di Jepun. Dia orang itu melakukan apa sampai ditangkap oleh pihak kepolisian. Oke, kita tengok dulu videonya. Tantangan terborgol, selebgram asal kota Palembang, Naura, turun dari selebgram lagi di kantor Kejaksaan Negeri Palembang pada hari Sabtu. Buronan kasus penipuan dan penggelapan itu langsung diperiksa oleh Jaksa Penyidik Tindak Pidana Umum. Naura yang menjadi buronan Kejaksaan Agung ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Naura dinyatakan bersalah karena telah melakukan penipuan dan penggelapan investasi bodong terhadap 10 orang.
dengan kerugian sebesar 523 juta rupiah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Namun saat dilayangkan surat eksekusi, Naura tidak mengindahkannya sehingga diterbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Usai menjalani pemeriksaan, terdakwa kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Merdeka Palembang. Seolah. Padahal orang ini aktif di TikTok. TikTok ya, geng. Yurisdiksinya di luar Indonesia. Jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Hanya karena cuan, rela menghalalkan segala cara, sampai-sampai merugikan orang lain. Hal-hal macam ini cukup sering kita dengar di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Dan mohon maaf ya, mohon maaf sangat-sangat, bukan berarti saya ini mencari aib ataupun menjatuhkan negara saya sendiri ya. Karena saya ini termasuk sayang kepada orang semua, agar hal-hal macam ini jangan sampai dilakukan lagi, jangan sampai dilakukan oleh orang Indonesia, apalagi ini terjadi di luar negara. Sungguh memalukan nama negara kita, geng. Apalagi ya di sekeliling saya ini para pelajar-pelajar di sini tuh namanya SMK. SMK itu diarahkan menjadi ataupun bekerja ke Jepun, geng. Menjadi magang, mahasiswa magang itu ke Jepun. Kenapa ke Jepun? Karena di Jepun sana lebih menjanjikan. Kalau kita mencari pekerjaan sendiri, dulunya itu diarahkan di dalam Indonesia. Cuman yang hasilnya uang itu ataupun gajinya itu kurang sesuai, lalu saat ini itu diarahkan ke Jepun dan juga Korea sana. Akan tetapi kalau hal macam ini berkelanjutan di negara orang, otomatis orang ataupun negara yang kita tuju seperti di Jepun itu pasti akan memperketat, bahkan boleh memblacklist orang Indonesia, tak boleh masuk ke sana. Jadi dengan video-video ini semoga boleh menyadarkan orang-orang kita yang melakukan kejahatan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, ya geng. Paham ya tujuan saya ini apa? Paham sendiri ya. Oke. Semoga dengan semua video ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.